Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Masyarakat muslimin, sidang pendengar, penonton channel Sentul Mengaji yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat Allah yang sangat banyak, yang sangat besar, yang sulit kita hitung, kita hingga, dan apalagi untuk membayarnya. Tetapi pujian dan puja kita kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan sedikit menjadi catatan kebaikan kita atas seluruh nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, sehingga kita telah melewati hampir seluruh Ramadan. Kita telah sampai pada hari ke-27 hari ini. Sesungguhnya hari-hari terbaik itu telah banyak melewati kita, yang tersisa hanya sedikit. Tetapi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita, hidayah kepada kita untuk kembali memaksimalkan yang tersisa, dan Allah Subhanahu wa taala mengampunkan kelalaian dan kesalahan kita terhadap yang telah lalu, dan menerima seluruh amalan ketaatan yang kita lakukan untuk Allah Subhanahu wa taala dari waktu-waktu yang telah berlalu. Masyaallah muslimin, hari ini kita akan membahas nasihat Rasulullah SAW tentang aktsiru dzikri min hadimil ladzat. Perbanyaklah oleh kalian mengingat kematian. Kita memulai kajian kita dengan pantun kita yang ke-27. Pantunnya berbunyi: Sedan berangkat ke Payakumbuh, singgah sembahyang di kampung Basrah. Ramadan menuju ke ujung 27, batin menggundah terpaksa berpisah. Tinggi sungguh pohon durian, bersanding cantik dengan kenari. Berat berpisah dengan Ramadan, berpisah harap hendak kembali. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat ke-185 dan surat Al-Jumu'ah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Allah Subhanahu wa taala berfirman, seluruh yang bernyawa, apapun itu, seluruh bariyah yang melata di muka bumi ini yang bernyawa, maka pasti akan datang kepadanya kematian. Dan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan, wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Kalian jangan khawatir, seluruh amal-amal kalian yang baik maupun yang buruk akan Allah Subhanahu wa taala ganjarkan dia, berikan ganjarannya di hari kiamat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, faman zuhziha 'anin nari wa udkhilal jannah. Sesungguhnya siapa saja di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya, yang Allah selamatkan, dijauhkan oleh Allah dari nerakanya dan dimasukkan ke dalam surganya, faqad faz. Dialah orang yang berjaya, dialah orang yang sukses, dialah orang yang falah.
Dia orang yang berbahagia. Dan Allah mengingatkan, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dunia ini wahai hambaku, kalau dia ada nikmat maka nikmat yang sebentar. Kalau dia ada sakit maka dia sakit yang sebentar. Sebagaimana nikmat itu sebentar, sakit juga sebentar. Begitulah kehidupan dunia. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita tentang bahwasanya kematian itu pasti akan mendatangi kita. Orang terbaik yang pernah Allah Subhanahu wa taala ciptakan di muka bumi ini. Bahkan dia adalah makhluk terbaik yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan pun mendatangi kematian, dan kematian mendatanginya. Dan kita perhatikan orang-orang sekeliling kita, maka ada yang muda, ada yang tua, ada yang sakit, ada yang segar bugar dia, tapi kematian menghinggapinya. Maka Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Engkau wahai Muhammad akan mati. Menunjukkan Rasulullah SAW itu bashar, dan mereka pun, seluruh hambaku itu, seluruh makhluk yang aku ciptakan itu, mereka semuanya mati. Ini menunjukkan bahwasanya tidak ada satu makhluk pun yang Allah kekalkan kehidupannya di muka bumi ini. Sehingga kalau ada orang yang menceritakan tentang ada orang yang hidupnya sekian, masih hidup sampai sekarang seterusnya, maka dia adalah catatan dusta. Hanya kabar tentang diangkatnya Isa alaihissalam yang kita akui tentang kebenarannya. Dan dia juga akan menemui kematian pada waktunya. Ini yang mesti kita pahami, bahwasanya seluruh kita akan didatangi oleh kematian. Yang paling penting adalah bagaimana kita mempersiapkan kematian. Satu waktu Rasulullah SAW didatangi oleh seorang sahabat. Bertanya sahabat itu kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah SAW, siapakah umatmu ini yang terbaik? Maka Rasulullah SAW bersabda, ahsanuhum khuluqa. Yang terbaik dari umatku adalah yang terbaik akhlaknya. Adabnya kepada orang terbaik, akhlaknya terbaik, maka dialah yang terbaik daripada umatku. Kemudian sahabat ini bertanya kepada Rasulullah SAW, dan siapa di antara umatmu aqyasuhum, yang paling cerdas, yang paling jenius, yang paling berakal? Maka Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya yang paling cerdas dari umatku adalah yang paling banyak mengingat kematian mereka. Maka ma'asyiral muslimin, di ujung Ramadan kita ini, kita ingatkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan hidup dan mati adalah fitnah bagi kehidupan kita. Ketika kita berhidup, maka kita pasti akan menemui kematian. Yang paling penting dalam kehidupan kita adalah bagaimana kita mengisi kehidupan kita sehingga ketika kematian kita datang, maka kita siap untuk berhadapan dengannya. Bahkan kita mengharapkan. Ingat kisah ketika Rasulullah SAW sedang berbicara di kalangan para sahabatnya, kemudian Rasulullah SAW mengatakan, sungguhnya ada hamba Allah yang ditawarkan Rafiqul A'la atau kenikmatan dunia, maka dia pilih Rafiqul A'la, kembali kepada Rabbnya. Orang semuanya tidak ngeh, hanya Abu Bakar yang berfirasat kemudian mengatakan, sungguhnya aku mengetahui tentang kematian Rasulullah SAW dari perkataan Rasulullah SAW itu. Orang terbaik daripada makhluk Allah Subhanahu wa taala merasakan kematian. Bahkan ma'asyiral muslimin, kematian itu bukan sesuatu yang enak. Dia sangat berat. Di sakit yang menjelang kematian Rasulullah SAW itu, di sakit menjelang kematian Rasulullah SAW wafat pada hari Senin. Bermula sakitnya pada hari Kamis di waktu zuhur. Di waktu sakitnya yang 3 hari itu Rasulullah SAW merasakan sangat panas, berat, demam yang sangat berat, sehingga di antara sepupunya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan Rasulullah SAW, innaka tu'aq, ya Rasulullah SAW, engkau merasakan bergetar, panas itu sangat berat sekali.
keluar dari mulutnya itu panas. Maka Rasulullah SAW mengatakan, ajal, benar, saya merasakan panas sekali. Kemudian Abdullah bin Abbas mengatakan, itu apakah karena engkau merasakan dua rasa sakitnya umatmu yang meninggal? Maka Rasulullah SAW mengatakan, ajal, benar. Kemudian Abdullah bin Abbas juga menjelaskan, menanyakan lagi, apakah itu karena Allah memberikan ganjaran kepadamu berlipat dibanding umatmu? Maka Rasulullah SAW mengatakan, ajal. Dan riwayat dikatakan Rasulullah SAW mengatakan, sungguhnya orang-orang mukmin, ini kita bicara orang-orang mukmin, orang-orang mukmin dicabut nyawanya seperti kibas, dikuliti kulitnya itu, seperti domba yang dikulit, di kulitnya itu, dan dia masih hidup. Bayangkan bagaimana beratnya rasa kematian itu. Maka terhadap sesuatu yang berat itulah hendaklah kita banyak mengingatnya. Kenapa? Karena orang yang rajin mengingat kematian itu, Rasulullah SAW mengatakan dialah orang yang cerdas. Kenapa Rasulullah SAW mengatakan dia orang yang cerdas? Karena orang yang mengingat kematian akan memupuk ketaatan-ketaatannya. Dan orang yang mengingat kematian akan berupaya untuk melepaskan kemaksiatan-kemaksiatannya, akan menghindar dari kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dia tidak ingin mendatangi Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan bermaksiat, sebejat apapun dia. Bahkan makhluk seperti Fir'aun pun sempat meminta di ujung, walaupun telah sampai di ujung sakaratnya, menunjukkan bahwasanya kematian itu begitu menakutkan, dan apa yang setelah kematian itu yang sangat menakutkan bagi seorang hamba, baik dia beriman apalagi dia kufur. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita dengan firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, di surat Al-Munafikun ayat ke-9 sampai 11. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah melalaikan, jangan disebabkan kalian lalai, jangan membuat kalian lalai harta-harta yang Allah berikan kepada kalian, nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kalian, jangan membuat kalian lalai. Anak-anak yang Allah berikan kepada kalian, jangan buat kalian lalai dari zikir kepada Allah Subhanahu, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Sebelum kita terlambat, Allah mengingatkan, barang siapa yang banyak mengingat hartanya, mengingat anaknya, bersenda gurau saja kerjanya, berleha-leha saja kerjanya, maka dia akan menjadi orang-orang yang khasirun. Sebelum kita merasakan kerugian nantinya, Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan. Jangan kalian perbanyak kalian melupakan kematian, kalian melupakan Allah Subhanahu wa taala. Jangan membuat dunia kalian membuat kalian jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kalian lakukan itu, yakinlah. Dan ini yang berbicara ini adalah Rabb yang menyayangi Anda, dan Rabb yang kemudian akan menghisap Anda. Rabb kemudian yang akan memberikan Anda jalan ujungnya akhiratnya Anda itu nikmat atau sakam atau kecelakaan. Dia yang zat yang maha mulia itu mengingatkan kepada kita. Kalau kalian kerjakan, wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Maka Allah katakan setelah itu, ini bulan Ramadan, mumpung Ramadan, Allah katakan wa anfiqu mimma razaqnakum. Bagi kalian yang pandai mengingat kematian, yang rajin mengingat Allah Subhanahu wa taala, infakkan harta yang kami berikan kepada kalian. Min qabli ayyatiya ahadakumul maut, sebelum datang kematian kepada kalian. Karena para ulama katakan ketika seorang diminta pertanggungjawaban dari Allah Subhanahu wa taala, dia mengatakan, ya Allah, kembalikan kami ke dunia, kami akan berbuat amal saleh. Para ulama dikatakan oleh Ibnu Katsir, di antaranya beliau mengatakan maksudnya mereka akan menginfakkan harta yang mereka miliki. Harta yang mereka tinggalkan akan mereka infakkan. Maka Allah katakan di surat Al-Munafikun ini, wa anfiqu mimma razaqnakum. Maka infakkanlah oleh kalian harta yang kami berikan kepada kalian, min qabli ayati ahadakumul maut, sebelum kematian itu datang kepada kalian.
Kemudian kalian akan menyesali kalau sudah datang itu. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, coba tambahkan sedikit saja waktu agar kalian bisa menginfakkan, padahal sebelumnya kalian sudah diperintahkan. Kemudian kalian mengatakan fa asaddaqa wa akum minas salihin. Saya akan berinfak, dan saya akan menjadi orang yang saleh. Maka Allah katakan wala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Wahai hambaku, jangan pernah berpikir untuk minta ditunda. Ketika ajal telah sampai kepada kalian, maka mustahil akan ditangguhkan ajal kalian. Wallahu khabirum bima ta'malun. Ingat wahai hambaku, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kepada kalian, telah mengkhabarkan kepada kalian sebelum kalian mati, dan Allah akan mengkhabarkan tentang apa yang kalian lakukan setelah kalian mati. Jadi tidak ada penyesalan. Hamba itu nanti waliyadzubillah datang kepada Allah ingin menggugat Rabbnya, mustahil bisa. Karena apa? Karena kelonggaran telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan inna rahmatullahi sabaqat an ghadabih. Selalu rahmat Allah itu mendahului setiap balasan kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Selalu didahului dengan rahmahnya. Jadi Anda tidak bisa lagi, baik Anda mukmin apalagi Anda orang kafir, ketika Anda berbuat kebaikan atau keburukan, kemudian Allah minta tangguh agar Anda banyak berinfak, atau Anda ingin beristighfar, atau Anda ingin bertobat, atau Anda ingin memeluk agama Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang kufar, Allah katakan tidak akan ditunda sedikit pun. Kisah yang masyhur tentang kematian itu adalah kisah tentang orang yang datang dalam majelis Sulaiman. Ketika dia bertemu dengan satu orang, dia melihat orang itu begitu tajam melihat kepadanya. Maka setelah orang itu pergi, maka dia meminta kepada Sulaiman, wahai Sulaiman, tolong terbangkan saya takut ini orang yang bertemu sama saya ini membahayakan. Akhirnya diterbangkan sampai ke negeri, dalam riwayat dikatakan negeri Hindi. Kemudian sampai di sana, kemudian malaikat maut menjemputnya. Di waktu yang lain Sulaiman bertanya kepada fulan itu atau malaikat maut itu, kenapa orang itu begitu takut melihat Anda? Maka malaikat maut mengatakan, sungguhnya saya heran. Allah merintahkan saya untuk mencabut nyawanya di negeri Hind, sementara saya masih di sini. Karena itu kan di Palestina. Menunjukkan bahwasannya ketika kematian itu waktunya datang, maka Allah Subhanahu wa taala melakukan sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, saya mengingatkan diri saya sendiri dan kita semua di ujung pertemuan kita ini, perkataan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari melalui jalur Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan, satu waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang pundakku, dan inti di antara lembutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ketika beliau wafat, Abdullah bin Umar masih muda. Masih muda dia, sehingga anak muda itu kalau dipegang pundaknya, diajak ngobrol dekat, itu rasanya tersentuh. Apalagi orang yang paling dia hormati, orang yang paling disayangi. Bahkan Abdullah bin Umar diriwayatkan orang yang paling ingin dia dia contohi, orang yang paling mirip perbuatannya dengan Rasulullah SAW adalah Abdullah bin Umar. Semua perbuatan Rasulullah, baik yang sunnah, yang wajib maupun yang mubah, ingin dia lakukan. Beliau Rasulullah SAW memegang pundaknya Abdullah bin Umar, kemudian mengatakan, menasihati anak muda ini. Yang dinasihati anak muda. Kalau orang tua dinasihati dengan nasihat ini masih wajar lah, sudah selesai hidup kamu, gitu kan? Tapi ini anak muda. Maka Rasulullah SAW mengatakan kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, kun fid dunya ka'annaka gharib au abir sabil. Wahai anak muda, sebelum dia menjadi dewasa ini, jadi jangan dikira anak muda jangan dinasihati. Enggak, nasihat, bahkan nasihat kematian itu diberikan kepada anak muda. Kalau anak muda diberikan nasihat kematian, apalagi orang tua. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW mengatakan, sungguhnya Allah memberikan udzur kepada hambanya itu sampai usia 60. Kalau sudah sampai usia 60 tetap juga bermaksiat, udzur sudah tidak ada. Artinya udah kebangetan. Sudah sampai usia 60 itu sholat masih belang bentung, tilawahnya belang bentung, istighfarnya belang bentung, maksiat masih hobi,
masih suka nongkrong, masih habiskan waktu pada kematian sudah mendekati kepada dia. Ini orang yang keterlaluan sudah. Rasulullah SAW mengingatkan tentang kematian ini kepada anak muda. Jadilah engkau wahai Abdullah, di dunia itu seperti orang yang asing, orang yang datang perantau kan hendak kembali dia. Nggak ada perantau itu yang betah di negeri rantauannya, pasti dia ingin kembali. Apalagi negeri tempat kembalinya lebih nikmat dibanding negeri yang dia rantau. Pasti dia ingin kembali dengan segera. Maka Rasulullah SAW mengatakan, jadilah engkau seperti orang asing atau abir sabil, atau orang yang menyeberang jalan saja, hanya pejalan saja. Itu menunjukkan tentang singkatnya dunia. Kemudian di antara nasihat yang selalu diucapkan oleh Abdullah bin Umar kepada keluarganya, kepada murid-muridnya adalah perkataan beliau, fa idza amsayta fala tantazirus sabah wa idza asbahta fala tantazirus masa. Kalau kamu ada mengingat Allah itu, datang tazkir kepadamu itu, rasa nikmat kepada Allah itu di waktu sore, jangan tunggu besok. Ntar gampang saya nanti bisa infakkan. Jangan. Sekarang mumpung iman lagi memuncah itu infakkan. Mumpung iman lagi memuncah itu baca istighfar. Mumpung iman lagi memuncah itu lakukan ketaatan. Jangan tunggu besok hari. Begitu juga kalau kamu ingat waktu pagi, jangan sampai tunggu sore hari. Ini menunjukkan bahwasanya beramal bersegera. Maka terakhir kita ingatkan bahwasanya hendaklah seorang mukmin mempersiapkan kematiannya dengan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan husnul khatimah kepadanya. Tidak ada nikmat yang lebih berat, yang besar dibanding nikmat husnul khatimah. Husnul khatimah itu bukan hanya mati ketika sujud, ketika ibadah, bukan. Mati ketika kita mengikrarkan diri kita la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, kita menjauhi maksiat, walaupun kita tidak sedang berperang. Anda tahu Khalid bin Walid, panglima besar, mati di kasurnya. Abu Bakar meninggal di kasurnya. Rasulullah SAW bahkan tidak di masjid meninggalnya. Ini menunjukkan bahwasanya yang paling penting adalah ketika kita hendak meninggal, datang kematian kepada kita, kita ikrarkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dan kita berusaha menjauhkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan berusaha untuk selalu mentaati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu sebagai nasihat untuk saya sendiri dan kita semua. Mudah-mudahan manfaat bagi kita semua yang mendengar dan yang berbicara. Semua yang saya sampaikan yang benar dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saling mendoakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.